Broken Strings, sebuah memoir tentang manipulasi dan bertahan hidup. Tidak semua kisah dimulai dengan pada suatu waktu. Sebagian kisah dimulai saat tak ada seorang pun yang melihat. Ketika seorang gadis terlalu muda untuk mengerti apa yang sedang terjadi, dan terlalu takut untuk mengatakannya dengan suara keras. Inilah kisahnya. Bukan versi yang dipoles. Bukan versi yang diinginkan orang lain untuk ia ceritakan. Melainkan yang sebenarnya. Mentah, sunyi, dan akhirnya bebas. Memoir ini ditulis berdasarkan ingatan pribadi penulis. Beberapa nama, tempat, dan detail identitas telah diubah atau dihapus demi menjaga privasi. Kisah-kisah yang diceritakan di sini menggambarkan pengalaman dan kenangan penulis sejujur-jujurnya, sesuai yang ia ingat. Memoir ini memuat kisah nyata tentang manipulasi emosional, pemaksaan, perundungan, pelecehan seksual, dan kekerasan psikologis. Semua pengalaman ini dibagikan dengan kejujuran dan kehati-hatian, namun beberapa bagian mungkin terasa berat atau memicu kenangan bagi para penyintas dan pembaca yang sensitif. Tolong baca dengan perlahan, sesuai ritme yang membuatmu merasa aman. Berhenti sejenak bila perlu. Keselamatan dan ketenanganmu jauh lebih penting daripada menuntaskan satu bab. Buku ini tidak ditulis untuk membuka luka lama, melainkan untuk memecah sunyi. Jika kamu juga memanggul rasa sakitmu sendiri, semoga kata-kata ini mengingatkan bahwa kamu terlihat dan bahwa kamu tidak sendirian. Kesempatan sekali seumur hidup. Namaku Aurelie, dan ini adalah kisahku. Ikuti aku kembali ke tempat dan waktu yang membentuk diriku, bahkan ke momen-momen yang dulu sempat ingin kulupakan. Kisahku dimulai dari orang tuaku. Mamaku saat itu masih sangat muda ketika mengandungku, sedangkan papaku lebih tua, tapi masih jauh dari kata mapan, dan belum tahu pasti apa yang ia inginkan dari hidupnya. Saat itu, sekadar bertahan hidup saja sudah sulit, jadi memiliki rumah terasa mustahil. Ada hari-hari ketika papaku berdiri di antrean bank makanan, berharap mendapat sumbangan bahan makanan agar kami bisa bertahan. Begitu rapuhnya hidup mereka waktu itu. Setiap hari adalah pertanyaan baru, setiap makan malam hasil improvisasi. Beberapa bulan sebelum aku lahir, nenekku, Alida, meninggal dunia. Aku tak pernah sempat mengenalnya, tapi namanya dijadikan nama tengahku, agar sebagian dirinya selalu hidup. Tapi mereka tetap memberikanku hadiah, dan justru itu yang membuatku lebih menghargainya. Setiap kali aku membuka bungkus hadiah, aku selalu memikirkan pengorbanan di baliknya, dan diam-diam berharap mereka menyimpan saja uangnya untuk diri mereka sendiri. Rasa bersalahnya selalu lebih besar daripada senangnya. Tumbuh dalam keadaan seperti itu membentukku. Aku patuh, nilainya lumayan, dan jarang membantah. Walau kalau kau tanya papaku, mungkin ia akan cerita lain. Aku anak yang pendiam, pemalu, hanya lucu di rumah, tempat aku suka membuat keluargaku tertawa. Tak ada hal mencolok tentangku. Aku bukan yang tercantik atau paling populer, hanya anak tinggi kikuk yang selalu merasa sedikit berbeda. Setiap kali kakekku memberiku uang saku, aku simpan hati-hati, tidak pernah buru-buru menghabiskannya. Aku sudah belajar dari kecil bahwa uang tak datang dengan mudah, jadi setiap koin terasa berharga, seolah harus bisa bertahan selamanya. Aku masih cukup beruntung kalau papaku tidak tiba-tiba meminjamnya, karena kalau sudah begitu, uang itu tak akan kembali. Saat aku tanya kemana perginya, dia entah pura-pura lupa, entah pura-pura tidak tahu apa-apa. Aku juga tidak diizinkan sering keluar seperti anak-anak lain. Orang tuaku protektif, dan aku memang pemalu sejak awal, jadi kurangnya pergaulan membuatku canggung secara sosial. Tipe anak yang membeku di keramaian dan hanya hidup di kehangatan keluarga. Beberapa hal memang tidak berubah. Aku masih kikuk, hanya sedikit lebih pandai berpura-pura tidak. Sebelum masuk TK, mamaku yang mengajariku segalanya, karena papaku jarang ada di rumah. Aku tidak sadar ada yang berbeda, sampai aku mulai sekolah dan mendengar betapa lain cara mamaku berbahasa Prancis. Kosakatanya terbatas, logatnya agak patah. Anak-anak lain memakai kata-kata yang belum pernah kudengar, dan beberapa bahkan tidak mengerti ketika mamaku bicara pada mereka. Saat itu aku merasa berbeda. Aku juga salah satu dari sedikit anak yang berkulit sawo matang,
dan itu membuatku semakin menonjol. Seolah wajah dan suaraku sama-sama mengkhianatiku, mengingatkanku bahwa aku tak sepenuhnya cocok dengan dunia di sekitarku. Selama 3 tahun pertama sekolah dasar, aku dibuli oleh 2 anak populer di kelas, Esther dan Amelie. Bulian mereka bukan cuma kata-kata, tapi juga fisik. Perlahan rasa percaya diriku hancur. Saat usiaku 7 tahun, keadaan keluarga mulai membaik. Papa mulai mendapat pekerjaan yang lebih stabil, hidup kami terasa sedikit lebih ringan. Setahun kemudian adikku Jeremy lahir. Walau masih jauh dari kaya, rumah kami mulai terasa lebih tenang. Saat aku berusia 9 tahun, kami pindah ke depan, kota kecil di pesisir yang penduduknya berbicara dalam bahasa Belanda. Untuk pertama kalinya kami tinggal di rumah sungguhan, bukan apartemen sempit. Tapi aku harus memulai dari nol dengan bahasa yang sama sekali tidak kumengerti. Dalam 2 tahun, aku sudah lancar berbahasa Belanda dan berprestasi di sekolah. Dari ratusan siswa yang mencoba masuk kelas Griek Selatan, hanya 9 orang yang diterima, dan aku salah satunya. Aku belajar dengan tekun dan bermimpi menjadi dokter suatu hari nanti. Namun hidup punya rencana lain. Sesuatu terjadi yang akhirnya membawaku meninggalkan Belgia dan kembali ke tanah kelahiran mamaku, Indonesia. Mamaku tidak pernah mengajariku bahasa Indonesia karena ia tidak pernah berencana kembali ke sana. Jadi aku tiba tanpa bisa satu kata pun. Mungkin 1-2 kalimat, tapi itu saja. Belgia adalah tempat kelahiranku, tapi aku selalu merasa sedikit tidak selaras, seolah langkahku tak pernah seirama dengan dunia di sekitarku. Mungkin karena itu, ketika sesuatu yang baru dan menggetarkan akhirnya datang, aku langsung berlari ke arahnya tanpa ragu. Semuanya dimulai saat salah satu kunjungan kami ke Bandung, ketika aku berusia 13 menjelang 14 tahun. Segalanya mulai berubah di sana. Nenekku menghabiskan hari-harinya di depan televisi, menonton sinetron Indonesia. Suatu sore, ketika acara favoritnya sedang tayang, ia menoleh padaku dan bertanya, "Kenapa kamu nggak jadi aktris aja kayak dia?" Aku tertawa. Aku jadi aktris? Kedengarannya konyol. Tapi ia tidak sedang bercanda. Ia bilang gadis di layar itu seumuranku, hanya berperan lebih tua. Dan entah kenapa, ada sesuatu di dalam diriku yang bergetar. Orang-orang sering bilang aku seharusnya jadi model. Aku tidak pernah percaya, sampai rasa bosan membawaku ke sekolah modeling musim panas itu. Aku pikir aku akan mencoba 1-2 kelas saja, sekadar mengisi waktu. Bagi anak 13 tahun yang terjebak di rumah nenekku, apapun lebih baik daripada tidak ada kegiatan sama sekali. Namun ketika aku sampai di sana, mereka bilang aku harus membayar paket 2 bulan penuh, bahkan kalau hanya ingin ikut 1 kelas. Aku akan meninggalkan Bandung seminggu kemudian, jadi dengan kecewa aku bilang aku batal daftar. Sebelum kami keluar gedung, aku melihat selebaran di meja lobi. Fresh Multi-Talented 2007, sebuah kompetisi bakat. Warna biru mengilap, desainnya asal, tapi menarik. Aku mengambilnya begitu saja. Mereka mencari anak muda berbakat, sesuai judulnya. Aku tidak punya pengalaman apapun, tapi satu kata membuat mamaku tertarik. Gratis. Ia berkata, "Kenapa enggak? Jeremy juga bisa ikut." Jeremy 8 tahun lebih muda dariku. Ia meniru semua yang kulakukan. Aku merasa seperti panutannya, pahlawannya selain Spider-Man. Kompetisinya diadakan di sebuah mall di Bandung. Itu kali pertamaku tampil di depan orang asing. Aku menyanyikan Ziggy, lagu Prancis dari Celine Dion. Aku tidak tahu kenapa tidak terpikir memilih lagu yang lebih mudah, tapi entah bagaimana aku berhasil membawakannya. Untuk bagian akting, aku tampil dalam bahasa Prancis juga, karena bahasa Indonesiaku belum kuat. Menyebutnya penampilan mungkin terlalu berlebihan. Aku benar-benar gemetar. Lampu terasa membakar wajah. Aku tak tahu apa yang kulakukan, tapi aku berusaha sekuat tenaga. Keesokan paginya, aku membuka koran dan melihat fotoku di antara para finalis. Fotoku ada di baris depan. Nenekku menunjuknya sambil berkata, "Ini pasti bukan kebetulan." Dari semua foto, fotoku memang diletakkan paling depan. Bagi nenekku itu tanda. Di antara finalis lain, foto Jeremy juga ada, di bagian anak-anak. Entah bagaimana, kami berdua sama-sama lolos dari ratusan peserta audisi. Untuk masuk babak final, kami ternyata harus membayar Rp500.000. Aku memohon pada mamaku, berjanji tidak akan minta hadiah ulang tahun atau Natal tahun itu. Setelah panjang perdebatan, mamaku akhirnya setuju. Tapi kami harus berbohong pada Jeremy. Ia masih terlalu kecil untuk mengerti. Kami bilang padanya bahwa ia sudah menang dan tidak perlu kembali. Mamaku tidak sanggup membayar untuk 2 anak sekaligus.
final diadakan di studio besar. Rasanya nyata, meski tak disiarkan di TV. Di belakang panggung, waktu terasa berjalan sangat lambat, sampai akhirnya kami dipanggil. Musik tegang mengalun, lampu menyala panas, dan jantungku berdetak kencang saat juri utama, seorang model terkenal, berjalan melewati kami satu persatu. Langkahnya penuh wibawa. Ketika ia sampai di depanku, ia berhenti, menatapku dari ujung kepala hingga kaki, lalu tersenyum dan membisikkan sesuatu di telingaku. Aku tidak mengerti sepatah kata pun, tapi terlalu malu untuk mengakuinya. Jadi aku hanya tersenyum dan mengangguk. Berharap itu bukan pertanyaan yang butuh jawaban. Yang, dengan nasibku, mungkin saja memang pertanyaan. Beberapa detik kemudian, ia memberiku selempang juara pertama. Kainnya halus seperti sutra, nyaris terlepas dari bahuku, tapi aku genggam erat-erat. Aku menang. Setelah itu, aku dibawa ke Jakarta untuk audisi. Audisi pertama brutal. Aku tidak hafal naskah, jadi mereka mengizinkanku membaca, tapi tetap saja susah. Audisi kedua lebih buruk. Mereka memintaku menghafal semua kalimat, tapi aku nyaris tak paham artinya, hanya mengulang suara tanpa makna. Audisi ketiga berbeda. Mereka lebih tertarik pada ekspresi dan penampilanku. Mereka memintaku berakting dalam bahasa Prancis atau Belanda. Aku memilih Prancis dan berimprovisasi sebagai remaja emo yang memberontak dan bertengkar dengan ibunya. Aku tidak tahu kenapa memilih tema itu, tapi entah bagaimana rasanya bebas. Karena tak ada yang mengerti, aku bisa mengatakan apapun yang ingin kukatakan. Semua itu terjadi hanya dalam 1 minggu, kabur seperti mimpi yang terlalu cepat. Setelah audisi di Jakarta, aku tidak berharap apapun. Bagiku itu sekedar pengalaman unik, sesuatu untuk diceritakan pada teman-teman sekolah. Tidak lama kemudian aku sudah kembali ke Belgia. Di kamar berdinding oranye penuh dengan poster Avril Lavigne. Kembali ke kelas seolah tidak ada yang terjadi. Aku yakin semuanya sudah berakhir. Aku tak pernah membayangkan semuanya akan menyeberangi samudra menyusulku. Sampai suatu hari nenekku menelpon. Rumah produksi terakhir tempatku audisi ingin aku kembali ke Indonesia. Mereka menawariku peran utama. Aku tidak percaya. Di sekolah, setiap kali ada pementasan teater, aku tidak pernah mau ikut berakting. Aku selalu memilih paduan suara, berdiri di belakang. Bahkan di sana pun, saat tak ada yang melihatku, aku diam-diam berdoa agar acara segera selesai. Dan sekarang, aku diminta memerankan tokoh utama dalam sebuah sinetron. Rasanya tidak nyata, tapi aku bersemangat. Mungkin, di ujung dunia, aku bisa menjadi seseorang yang baru, seseorang yang sedikit lebih keren dan berani. Aku masih ingat kata Papa. Kesempatan seperti ini tidak datang 2 kali. Ini kesempatanmu untuk hidup yang lebih baik. Mamaku di sisi lain tidak seantusias itu untuk kembali ke Indonesia. Ia sudah membangun kehidupan yang nyaman di Belgia, tapi ia akhirnya rela meninggalkannya demi aku. Setelah urusan kewarganegaraan ganda selesai, kami berkemas dan pergi. Peran pertama terdengar seperti mimpi, tapi bahasa menjadi tembok besar. Aku berdiri di lokasi syuting sambil memegang naskah yang nyaris tak kupahami, mengangguk pada arahan sutradara sambil panik di dalam hati. Aku merasa tidak pantas, seolah sedang memerankan seseorang yang belum menjadi diriku. Ternyata, menjadi keren dan percaya diri tidak semudah yang kubayangkan. Setelah beberapa proyek, aku beralih ke iklan. Iklan lebih mudah, tanpa dialog, hanya gerak, ekspresi dan nengok di waktu yang tepat. Senyum di momen yang pas, berputar, makan mie goreng seolah itu mengubah hidupmu. Itu bisa kulakukan. Tak lama kemudian aku mulai mendapat banyak pekerjaan. Dalam beberapa minggu, aku bisa syuting 2 iklan sekaligus. Aku tahu ini terdengar seperti pamer, tapi ya itu kenyataan. Di usia 15 tahun, aku sudah membantu membayar tagihan rumah. Aku bahkan tidak tahu berapa banyak uang yang kuhasilkan, karena semuanya masuk ke rekening mamaku. Tapi aku tidak peduli, aku memang hanya ingin membantu. Rasanya seperti awal dari sesuatu yang besar. Namun di luar pekerjaan, aku masih remaja yang tidak sepenuhnya paham dunia di sekitarku. Aku tidak tahu cara berdandan dengan benar. Aku takut pergi sendirian. Aku belum punya banyak teman, hanya orang-orang yang kukenal di lokasi syuting. Aku tidak lagi bersekolah di tempat umum, hanya berpindah antara belajar di rumah, bekerja, dan tidur. Siklus itu berulang tanpa akhir.
Aku tumbuh dalam banyak hal, tapi dalam hal cinta, aku tidak tahu apa-apa. Satu-satunya pengalaman yang kumiliki hanyalah satu kencan di Belgia, dengan seorang anak laki-laki yang menciumnya. Ciumannya berantakan, dan aku benci. Aku melakukannya hanya karena semua teman sekelasku sudah pernah berciuman, kecuali aku. Dalam perjalanan pulang, aku mengusap bibihku dengan lengan sweater bergaris hitam putih. Aku belum siap. Sampai aku bertemu Tom. Kami bertemu di sebuah acara di Jakarta dan ia mendapat nomorku dari teman. Suatu malam ia menelpon, tidak tahu bahwa mamaku yang memegang ponselku setelah jam tertentu. Mamaku memarahinya karena menelpon larut malam, terutama setelah tahu ia jauh lebih tua. Tapi ketika tahu ia seorang aktor terkenal, nadanya berubah. Ia percaya seseorang dengan citra publik seperti itu tidak akan berani berbuat gegabah. Kami sempat beberapa kali berkencan. Kami berciuman, dan ketika ia menginginkan lebih, aku berkata aku ingin menunggu sampai menikah. Ia bilang aku kuno, aneh, terutama untuk orang Eropa. Aku tidak peduli, aku pergi. Aku sempat heran karena ia sering bicara tentang iman, bahkan pernah bertanya apakah aku akan berpindah agama jika kami menikah, karena keyakinan kami berbeda. Aku kira itu berarti ia menghargai iman, tapi ternyata tidak. Momen itu tertinggal di benakku, membuatku berpikir ulang tentang arti cinta, tentang bagaimana seharusnya cinta itu terlihat. Aku selalu mengagumi mamaku karena hal itu. Ia hanya pernah bersama satu pria, papaku. Aku ingin seperti itu, bukan karena naif, tapi karena aku pikir itu hal yang indah, langka, dan layak dijaga. Mungkin juga karena namaku yang ketiga, Mary, seperti Virgin Mary. Dulu aku agak canggung karenanya, tapi itu selalu mengingatkanku pada kemurnian, pada sesuatu yang suci yang pantas dipertahankan. Lalu datanglah Zain, aktor sinetron yang seperti tidak pernah lepas dari karakternya. Ia dramatis, intens, dan palsu. Ia bicara dengan alis naik turun dan suara yang sengaja dibuat dalam, seolah kedalaman bisa diperankan. Kadang, di tengah percakapan, matanya tiba-tiba berkaca-kaca dan aku akan menoleh, setengah berharap melihat kamera tersembunyi. Ketika aku bilang ini tidak bisa diteruskan, ia menampilkan perpisahan paling teatrikal yang bisa kubayangkan. Aku sempat takut, tapi lebih banyak merasa lega. Aku tahu aku baru saja menghindar dari sesuatu yang salah. Aku pergi tanpa menoleh, tidak tertarik terjebak dalam dramanya. Karena saat itu, sudah ada seorang laki-laki yang berkata, aku pantas mendapatkan yang lebih baik. Laki-laki itu Bobby. Meskipun dari segi usia, seharusnya ia disebut pria.